Emang ya dasar presiden kalau ngomong suka nggak paham, dolar nggak kepake sama rakyat desa. Nih masalahnya nih ya, setelah 1 tahun lebih jadi presiden, masih juga kurang peka kalau misalnya hari gini kita tuh hidup di era clipper. Era di mana pidato yang 1 jam bisa dipotong jadi sekian detik, konteksnya dibuang, lalu dimainkan demi framing dan engagement. So let's clear the noise. Dan ya beginilah realita literasi masyarakat kita. Nonton potongan video pendek yang mancing emosi itu memang lebih nikmat dibandingkan mendengarkan penjelasan panjang soal fundamental ekonomi domestik. Padahal kalau mau didengar apa yang disampaikan oleh presiden di dalam pidatonya yang 1 jam lebih itu secara utuh ya, dibahas bukan masalah oh Indonesia nggak peduli sama dolar, atau Indonesia anti sama dolar, atau Indonesia anti sama perdagangan global. Dolar tuh nggak ada apa-apanya buat kita. No. Yang dibahas itu adalah bagaimana ekonomi Indonesia harus diperkuat supaya nggak terlalu rentan terhadap gejolak dolar maupun impor. Bahkan kalau mau jujur menilainya, sebenarnya presiden udah concern kok. Presiden bahkan manggil Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI yang megang otoritas fiskal dan moneter untuk membahas tekanan terhadap rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi nasional. Makanya di pidatonya itu, presiden juga bicara soal hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan swasembada. Karena kalau misalnya produksi dalam negeri itu kuat, pangan kuat, energi kuat, maka gejolak eksternal tuh nggak akan terlalu menghantam masyarakat bawah. Ingat nih ya, kalau kita apa-apa bergantung sama impor, setiap dolar naik, dampaknya pasti akan langsung kerasa. Harga pangan naik, biaya produksi naik, energi naik, logistik naik, dan ujung-ujungnya balik lagi, masyarakat kecil lah yang paling terdampak. Nah, lu ini cuma ngelapin, presiden lu tetap ngomong tuh masyarakat desa kagak pakai dolar. Itu maksudnya apa? Itu artinya presiden lu nggak paham ekonomi. Ya, balik lagi pada konteks. Kalau misalnya ngedengarnya cuma daripada video yang dipotong itu doang, pasti akan nangkepnya bahwa presiden tuh nggak paham ekonomi global. Tapi kalau misalnya mendengar secara utuh apa yang disampaikan oleh presiden, ya konteksnya pasti dipahami. Yang dimaksud di situ adalah bicara masalah denyut ekonomi rakyat sehari-hari itu hidup di sektor domestik. Petani jual hasil tani pakai rupiah, warung transaksi pakai rupiah, masyarakat beli kebutuhan pokok pakai rupiah. Artinya, negara yang kuat itu bukan negara yang anti globalisasi, tapi negara yang kebutuhan strategisnya bisa dipenuhi dari kekuatan sendiri. Makanya pemerintah dorong hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan energi, supaya apa? Supaya Indonesia itu nggak terlalu bergantung sama impor beras, sama impor BBM, dan kebutuhan strategis lainnya. Karena semakin besar ketergantungan impor kita, semakin besar juga tekanan terhadap rupiah ketika dolar naik. Dan sebaliknya, kalau kita makin mandiri, produksi dalam negeri makin kuat, ekonomi domestik juga makin tahan terhadap tekanan luar. Dan kemandirian ini nih yang lagi kenceng-kencengnya dihalang-halangi sama anak-anaknya Papi Oyos. Dan buat gue ngeliat apa yang terjadi saat ini harusnya bisa jadi pelajaran buat semua pejabat publik termasuk juga presiden. Di era medsos ini, walaupun substansinya benar, kalian juga harus sadar gaya komunikasi dan pilihan diksi itu penting. Karena sedikit aja salah ucap, ada aja tuh orang-orang kreatif yang ngotong, yang melintir, lalu jadiin framing. Dan untuk masyarakat juga, sebenarnya coba tanya pada diri sendiri deh. Kalau ingin Indonesia maju, lebih penting untuk memahami konteks secara utuh, atau lebih suka nikmati potongan video yang sengaja dirancang buat mancing emosi. Apalagi tuh, yang telepon-telepon, sok calling-calling, yang ternyata juga terima-terima dari mana? The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise.